Misalnya ini LPI-nya bubar, uangnya terus beredar jalan, kan aneh. Tapi maupun cash ataupun lewat elektronik dalam jumlah besar pasti ketahuan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Jatuh tertimpa tangga. Kiasan itu menggambarkan kondisi Front Pembela Islam selepas dilarang di Indonesia. Semenjak aktivitas FPI diberhentikan, hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan FPI dinonaktifkan. Tak terkecuali dengan rekening milik FPI, kini nasibnya sedang dibekukan. Rekening FPI dihentikan sementara oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Nasib pembekuan sementara rekening-rekening bank yang diduga berkaitan dengan Front Pembela Islam dan afiliasinya yang sudah dilarang pemerintah semakin banyak. Kini PPATK tengah mengebut pemeriksaan untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Misalnya ini LPI-nya bubar, uangnya terus beredar jalan, kan aneh. Nah, sehingga memang yang kita harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan apakah ada hal-hal yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Awalnya, pada 7 Januari, Kepala PPATK Dian Ediana Rai mengatakan terdapat 68 rekening yang diblokir sementara. Pemeriksaan terhadap rekening itu disebut Dian berkaitan dengan buntut larangan seluruh kegiatan FPI. Jumlah uang dari rekening-rekening itu yang menurutnya di angka ratusan juta rupiah. Kini pada 17 Januari, Dian Ediana Rai menyatakan jumlah rekening FPI yang diberikan bertambah. Ada 89 rekening FPI dan afiliasinya yang telah dibekukan, dan bahkan bisa jadi terus bertambah. Bertambahnya jumlah rekening yang diblokir, menurutnya disebabkan oleh sejumlah hal antara lain proses penelusuran yang masih terus berkembang. Dia memaparkan, setiap organisasi yang menerima bantuan berupa uang haruslah mengetahui dari mana uang tersebut berasal. Makanya ini tidak hanya rekening FPI, Pak, yang kita FPI sebagai organisasi, ya, harus ada individu pribadi yang kita anggap terafiliasi karena memang ada keluar masuk dana ke rekening FPI. Menurutnya, aturan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres 18/2017 tentang tata cara penerimaan dan pemberian sumbangan oleh organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme. Adapun dari jumlah 89 rekening yang telah diblokir oleh PPATK, paling banyak diblokir yaitu rekening organisasi, bukan rekening individu. Hal itu dikarenakan pihaknya banyak memblokir rekening dari organisasi-organisasi cabang daripada FPI. Salah satu rekening individu yang diblokir adalah kegunaan Munarman. Munarman sempat melakukan protes lantaran rekening yang diblokir miliknya terdapat dana untuk pengobatan ibunya yang sedang terbaring sakit. Munarman juga melampirkan surat pemberitahuan pemblokiran dari bank tertanggal 5 Januari 2021. Dalam surat itu dituliskan, pemblokiran dimulai pada 4 Januari 2021. Pihak PPATK menjawab protes Munarman itu. PPATK mengatakan pemblokiran dilakukan untuk analisis aktivitas rekening. Nasabah diminta tidak khawatir karena uang tetap ada di rekening. Namun terkait pembiayaan Ibu Munarman, pihak PPATK tidak bisa mendeteksi keperluan nasabah lantaran tidak ada informasi tercantum di rekening. Pemblokiran akan dicabut jika tidak ditemukan masalah. Sebelumnya, Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK M. Natsih Konga membeberkan alasan pihaknya menghentikan sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI beserta afiliasinya. Hal itu dikarenakan kewenangan PPATK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sebelumnya beredar Polri mengungkapkan sistem pengumpulan dana oleh kelompok teroris Jaringan Jamaah Islamiyah atau JI melalui kotak amal. Tidak hanya dari kotak amal, kelompok JI ini juga mengumpulkan dana dari yayasan. Ada 2 tipe yayasan yang menjadi sumber pengumpulan dana kelompok JI ini. Di antaranya, yayasan pengumpulan infak umum yakni dengan menggunakan metode kotak amal, dan yayasan pengumpulan infak khusus yakni metode pengumpulan dana yang dilakukan secara langsung. Tapi maupun cash ataupun lewat elektronik dalam jumlah besar pasti ketahuan. Menyumbang besar dan kepentingan besar kan suka, wah ini mau ketahuan aku, ini jangan sampai ketahuan, gimana caranya? Ada sebanyak 20.000 lebih kotak amal Yayasan Abdurrahman bin Auf atau ABA yang diduga sebagai sumber pendanaan kelompok teroris Jamaah Islamiyah yang tersebar di sejumlah wilayah di tanah air.
Selain itu pula, juga beredar dukungan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang mendukung kelompok teroris negara Islam Irak dan Suriah. Karena itu patut dicurigai dari mana asal aliran dana FPI selama ini. Pasalnya uang menjadi komponen yang penting apabila ada sebuah organisasi yang tidak boleh melakukan kegiatan apapun. PPATK menargetkan hasil analisis keuangan terkait FPI dapat rampung pada akhir bulan ini. Sedangkan hasil analisis keuangan tersebut nantinya akan diserahkan ke aparat penegak hukum untuk pemeriksaan lanjutan yang kemudian proses tindak lanjut masih akan dilakukan oleh polisi. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.